Halo semua, selamat datang di channel Shinchan Chiha. Silahkan mampir. Hari ini kita akan melakukan segmen tekan teman makan. Dan hari ini saya kedatangan tamu bernama Hanfa. di channel Detektif Ujang. Jadi channelnya itu bagaimana Bang? Membahas tentang kriminalitas di Singkawang dan juga seluruh Indonesia. Ya, jadi dia lebih fokus ke kriminal yang lagi viral dan sebagainya. Kalau kalian mau tahu nanti saya tulis channelnya di deskripsi ya. Oh iya, ngomong-ngomong saya menyebutkan satu dosa. Jadi sebenarnya ini kawan minta saya bikin skrip, tapi karena habit saya yang malas-malasan, jadi skripnya tuh tidak jadi. Oh, improvisasi. Ya, jadi hari ini kami lebih kayak real speaking, improv aja. Jadi sekarang Bang, saya kan mau membahas tentang update One Piece yang terbaru. Jadi chapter One Piece itu ada yang terbaru. Ya, saya membacanya dari situs web. Di situ tuh maaf spoiler. Yang terbaru tuh Nika tuh yang harusnya cuma punya Luffy, malah ada orang lain bisa menggunakan Nika dan banyak orang ngolok. Menurut kamu gimana? Kita rasa itu mungkin the next generation seperti Boruto kayaknya. Aduh, Bang, jangan seperti itu Bang, nanti bisa kita Bang. Tapi yang jelas kalau satu kan ideologinya nggak cukup semuanya. Dan kehidupan satu itu nggak cukup. Sebenarnya ada kedua lah sebagai perbedaan. Apa sih dari yang satu itu dari yang kedua? Enggak. Supaya ada yang timbul gitu kan kayaknya. Ini kan mulai tenggelam kayaknya One Piece nih. Nah, nggak ada yang dibedakan deh. Super power nih soalnya makin lama ini. Harusnya ada yang nomor 2 siapa, tapi yang sama gitu. Enggak, gini Bang. Jadi sebenarnya tuh termasuk fans One Piece tuh udah mulai kecewa dengan episode sekarang tuh karena ceritanya pokoknya intinya itu mereka berharap form eksklusif tidak digunakan orang lain. Sedangkan karena Nika udah dipakai orang lain, jadi tidak eksklusif lagi. Sedangkan kalau menurut saya yang namanya eksklusif untuk tokoh utama itu jarang ada Bang. Mau buktinya Bang? Kita ambil contohnya dari Iga itu ya. Kan Luffy kan dari dibesarkan di zamannya Naruto, Bleach, Dragon Ball sama One Piece. Kita ngomong di Naruto, dia Jinchuriki. Nah, tapi nyatanya banyak Jinchuriki di side dia. Bahkan form kekuatannya aja bapaknya bisa gunakan. Rasengan. Bahkan Kakashi aja bisa gunakan Rasengan. Eksklusifnya Naruto karena dia bisa menggunakan Shuriken sama mode Sage, tapi sebenarnya itu bisa digunakan orang lain kalau ciri khas mananya sama. Tapi gimana ini istilahnya di kembali ke Luffy kan? Misalnya yang kedua lah, kita anggap kedua itu memakan buah yang serupa. Dia nggak serupa. Jadi di pertemuan pertama dengan Gorosei itu tuh pemuda Nika kedua tuh Boni namanya. Jadi kekuatannya tuh ciptaan dari Gorosei itu sendiri. Jadi kayak intinya kekuatannya itu penggambaran alternatif masa depan. Jadi yang gua tangkap tuh pas Gorosei pertama ketemu dia, Gorosei yang kalau gua nggak salah baca, Gorosei mengatakan dia belum terkoneksi dengan buah Nika. Itu artinya kemungkinan kalau udah terkoneksi dia tuh bisa melihat membuat masa depan di mana dia bakal punya kekuatan Nika. Jadi andaikanlah ada paralel, ini yang terburuknya Luffy mati, buah Nika dia dapat dan dia jadi Nikanya sendiri. Nah, itulah yang menjadikan maksud saya formnya tuh masih eksklusif. Cuman ini karena kekuatan Boninya aja yang spesial. Keren ya, makin lama ya. Apa mungkin aku juga terlalu lama juga ya? Nggak nonton juga. Tapi makin sini sih enak juga sih ngelihatnya, karena ini untuk cerita ke cucu kan nanti kan. Bang, usia kamu masih berapa Bang? Mau cerita ke cucu. Tapi yang jelas isinya One Piece makin kesini tuh kayaknya mungkin udah mau penutup ya kayaknya. Jadi emang Oda Sensei sendiri, bukan Oda Sensei sih, menurut kami lah para fans tuh kayaknya emang udah mau penghabisan sih.
Soalnya dari episode terakhir aja Vega Pang tuh beberapa kali udah menguak beberapa rahasia One Piece. Tinggal satu kuakan terakhir yaitu Namagi, dan itu pun dihentikan sama para Gorosei, dan itu sudah jadi rahasia yang disimpan sama oleh Oda Sensei, dan itu menurut gue pasti benar. Wah, keren nih, ngikutin lalu abang ini ya. Ya intinya menurut gue form eksklusif untuk tokoh utama tuh jarang. Yang tadi gue kasih contoh Naruto, di Dragon Ball aja Super Saya Goku, bukan hanya Goku yang dapat, tapi ada si Vegeta, termasuk Gohan. Soalnya para Saiyan bisa jadi Super Saiyan. Habis itu Super Saiyan Blue God dapat juga Vegeta, betul? Iya, benar. Apalagi kalau One Piece ini di bagian yang paling aku suka tuh ketimbang di anime lain, waktu dia makan. Nah, itu nafsu makan tuh tambah anjay. Sampai-sampai aku juga mengimplementasikan kalau untuk makan itu sebenarnya nggak perlu dikit sih sebenarnya ya, karena kalau kita habis melawan bos misalnya kayak kerja melawan bos kerja bos ada dendam kayaknya bang, makan gaji kan. Tapi kalau Luffy itu makannya wah keren sih ya, gimana ya, kayaknya mengidentikan itulah diriku gitu lah. Kalau aku makan banyak itu selesai. Keren. Oke. Ya itu seputar One Piece. Sekarang saya mengajak abang berpikir. Abang ada itu bahan yang ingin abang bicarakan? Palingan kriminal sih, tidak jauh dari situ. Kriminal apa bang? Nah, ada kabar terbaru kan kemarin tuh kan? Nah, iya betul bang. Ini agak seram sih sebenarnya mau diceritakan. Tapi ini seksi makan kah atau seksi horor nih? Apa? Ini apa? Jadi kalau kita makan tuh istilahnya kayak zaman dulu kan kita kan tidak ada sosial media kayak gini. Jadi kita nonton tuh biasa di TV. Takutnya nih nanti penonton dengar nih kan malah nggak habis di makanan ini. Nanti kanibal dia. Kanibal. Makanya nanti kawan sampingnya loh. Kanibal sih enggak, tapi paling jadi apa? Teman makan jadi kita nambah lauknya, nambah nasinya. Jadi nambah 2 kali dia. Ini saudara kalian jaga ya. Kriminal yang aku tahu akhir-akhir ini mungkin perihal ya judul lah ya, kayaknya judolan ya karena kemarin itu ya, apalagi perihal ya artis di rokoknya nggak sanggup. Nah, judul kemarin itu saya dapat kabar di kita nggak nyebutin daerahnya ya. Nah ini motivasi kita bagi ciptanya aja. Ini soal anak yang habisan uangnya untuk video online, tahu untuk beli rokok aja tidak dengan namanya tapi nggak dikasih, dia marah-marah. Tunggu bang, saya potong. soal motor. Oke, saya potong dulu bang ya. Jadi yang cerita soal anak nih, ini anaknya nih usianya berapa? 23, nah 24 lah ya segitu lah. Wah, udah lumayan tua ya? Iya, tapi dia mungkin autis juga sih kayaknya ya, karena dia seharian main HP terus pengen rokok gitu dengan orang tuanya nggak dikasih, tantrum lah mungkin ya. Tapi setelah itu kejadian yang paling mengenaskan ya ditegur sama seorang bapaknya kan ya, karena nggak terima perlakuannya kepada ibunya. Tapi saat itulah ayahnya melayaknya. Hah? Jadi maksudnya anaknya di nggak masuk akal memang sebenarnya, masalah rokok kan. Oke. Bayarannya nyawa. Bapaknya itu nggak ingin anaknya seperti itu kan. Kita berbaik-baik. Kalau lebih baik kerja keluarlah itu rokok. Kalau enggak ya jangan rokok. Nah, dia nggak terima dikejar bapaknya. Waktu bapaknya mau keluar tuh diambil batu dekat halaman rumahnya dan jeder. Oke bang, ya, tolong kata-kata sensitifnya di sensor sedikit ya bang ya. Oke, menceritanya lumayan seram sih. Saya berharap yang dengar tidak terlalu membayangkannya ya. Dan jangan ditiru.
intinya judi itu emang mengharapkan dan menyesatkan. Jangan dilakukan. Ya, walaupun ada peraturan lucu tentang sumbang atau sumbang siur dari judi ini, tapi jangan dilakukan. Jangan sekali. Ya jelas itu merusak lah, penyakit lah gitu ya. Mungkin kita kembali ke pembahasan yang lagi hangat nih sekarang. Pernah dengar nggak? Apa itu bang? Ini universe-nya MCU sekarang ada gabung punya si Deadpool. Wah keren kan? Oh itu Deadpool dan Logan ya? Ya yang mana Century Fox-nya itu akhirnya kayaknya rusak gitu, hancur sih ada di trailernya itu. Gimana itu bisa terjadi tuh? Apalagi dia di alam tanpa waktu kan? Jujur untuk filmnya atau trailer dan bocoran nggak pernah saya lihat bang, soalnya untuk Marvel sendiri saya berharap nonton secara eksklusif, walaupun saya jarang, malah nggak pernah nonton di bioskop. Jadi bisa kamu ceritakan gimana bocorannya? Teori-teori aja sih sementara yang bisa kita dapatkan, karena waktu di awal-awal trailer itu si Logan lagi di bartender kan, dia lagi di bar minum, seperti adegan dia di The First X-Men tuh kan, dia direkrut sama si profesor. Nah itu bagian itu kembali lagi terulang, tapi dengan kehadiran si Deadpool yang ngerekrut si X-Men tadi. Karena si Deadpool ini teorinya dia masuk TVA. Apa itu TVA? Tempat polisi waktu ya, yang dikendalikan oleh Loki sendiri. Pernah nonton Loki bang? Jujur gua cuma lihat sepintas dan gua tahu akhirnya tuh benar-benar jadi hal memorable yang dimana Loki malah jadi penjaga dari timeline yang serabutan itu. Ya keren itu memang nggak pernah saya bayangkan bakal seperti itu. Soalnya Loki ini kan wah sering terjadi hal-hal yang bikin kita ngerasa ini bukan vigilante nih, bukan hero juga nih. Kok bisa jadi hero ujung-ujungnya kan? Setuju. Ya, artinya di MCU sedang ada yang seru-serunya ya. Saya untuk MCU sendiri sebenarnya saya masih menunggu lanjutan dari Spider-Man. Jadi Spider-Man kemarin itu yang Miles Morales, yang animasinya ya? Iya di PS kan? Bukan, yang animasi filmnya. Ya. Itu saya kesalnya tuh dikasih 2 part. Atau partnya lebih dari 1. Jadi part 1-nya tuh ditutup dengan benar-benar gantung kayaknya. Spider-Verse kemarin nggak cross kan? Benar tuh menurut gua udah keren. Soalnya kayaknya nih karena abang nonton Loki mungkin abang bakal nentang terus, tapi menurut saya ini kayak apa ya? Dia tuh nganggap kalau timeline untuk Spider-Man dan MCU tuh rasa ada beda. Soalnya timeline Spider-Man itu pakai namanya Spider-Web. Saya juga bingung. Soalnya tapi ada penjelasan di komiknya. Tapi mungkin ini dia kan universe-nya kan memang udah ada punya kan. Timeline-nya juga berbeda dan dia pun nggak rusak timeline-nya yang alur lain. Misalnya dia mau pindah ke universe lain nggak bakal rusak universe yang lain seperti di videonya kan. Makanya nggak ada TVA yang ngejar-ngejar mereka. Dia memang sosok yang nggak diketahui oleh orang lah. Kehadirannya ke universe lain itu memang betul-betul seorang Spider-Man gitu. Jadi dia nggak rusak timeline. Kecuali misalnya kehadirannya datang sebagai si Peter atau dia nama aslinya lah ya, bukan nama panggung dari Spider-Man gitu. Jadi ya nggak akan merusak timeline-nya sih. Udah nge-glitch ya sepertinya kan. Kecuali kayak misalnya Emma itu kan diketahui oleh Spider-Man, akhirnya nge-glitch universe-nya si Morales. Nah, benar-benar. Pas kita tahu. Soalnya emang di Spider-Man yang terakhir juga gara-gara saya lupa Spider-Man 2099 atau mana? Iya 2099 lah. Nah 2099 itu tuh emang kayak menjelajahi secara, saya nggak tahu sebutannya, jadi kalau mau dikasarin sebutannya tuh
Nah, pokoknya dia menetap di satu dimensi atau paralel yang berbeda, di mana paralel tersebut seharusnya dia udah mati, tapi dia mau menggantikannya karena di situ ada keluarganya dan sebagainya. Tapi karena dia mengacaukan waktu tersebut atau paralel tersebut, terjadi yang namanya glitch. Jadi benar-benar paralel yang ditempatinya tuh benar-benar sudah hilang. Dan itulah yang jadi puncak kenapa dia mau menghentikan Spider-Man Morales, Miles Morales, karena emang dia harusnya tidak tercipta. Itu menurut dari filmnya kemarin. Wah, jadi kapan lah film yang kedua part 2-nya nih? Betul nih, Pak? Nah, saya kurang tahu Bang, soalnya gara-gara kemarin ada banyak demo tuh. Iya, diundur kan kemarin kan dari 2024 kembali ke 2025 keduanya. Soalnya itu kemarin banyak demo-demo juga karena udah sekarang zamannya banyak AI Bang. Ada yang wajah pakai AI, suara pakai AI. Jadi itu sekarang tuh banyak yang kayak aktor dan sebagainya udah mulai gawat posisinya. Soalnya AI itu suara motor. Nyari kali AI-nya. Soalnya suara AI-nya tuh udah terlalu merajalela menurut saya. Jadi ya menurut saya AI ini kadang memajukan, kadang menguntungkan. Menurut apa gimana? Mungkin tergantung penggunanya juga ya. Kayak seperti aku nih kan yang suka serba instan gitu. Masak mie aja perlu AI. Masak apa itu? Ya misalnya kita mau coba brightness, ya kan? Bagaimana sih kematangan warna mie-nya misalnya? Tolong bantu saya. Bagaimana sih warna mie yang cocok dimakan gitu. Dijelasin di situ. Dia berwarna ya mungkin agak keungu-unguan gitu. Dijelasin di situ. Oke. Agak aneh ya. Ya itu kurang kecap lah sama itu doang. Itu bagi saya bukan AI tapi lebih kayak dia nelpon pacarnya. Jangan-jangan dia pacaran dengan AI teman-teman. Wah, jangan sih guys ya. Enggak. Itu juga namanya sirik itu. Enggak, nyatanya dia emang ada perasaan sendiri. Emang boleh spill gini Bang? Enggak, bohong saya. Enggak apa-apa Bang. Pasangan itu bisa kita cari AI juga. Nah, ada fitur namanya Udah, pas itu gua sensor. Gua hilangin yang dia omongin apa. Jangan sampai keluar itu kata-kata. Oke. Ada telepon guys ya, gua angkat dulu ya guys ya. Kayaknya kawan kita angkat telepon dan sulit untuk melanjutkan obrolan. Jadi teman-teman, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menemani saya sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Izinkan saya mampir di YouTube kalian selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.